Oke, kita lanjut ya untuk pendorong dan penghambat kecerdasan gitu. Nah, jadi dalam diri seseorang itu ada faktor pendorong dan penghambat kecerdasan, yakni adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini ada yang membangun dari kecerdasan ini dan ada yang melumpuhkan si kecerdasan ini. Contohnya itu jika kita sebagai pendidik, kita harusnya itu kan membangun pengalaman seseorang untuk meningkatkan kecerdasan siswanya gitu ya, dengan cara memberikan pengajaran yang apa ya dapat diterapkan ke skillnya itu gitu, bisa mengasah skillnya gitu dengan cara kesabaran juga, tidak 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 menutup kemungkinan bahwa siswa itu langsung ketika kita ajarkan itu bisa. Makanya kita itu sebagai pendidik tidak boleh melumpuhkan semangat dari pengembangan kecerdasan si peserta didik ini gitu. Jadi terkadang kita itu sudah menjudge atau mengeluarkan kata-kata yang menghakimi anak itu bahwa memang anak itu tuh tidak bisa. Namun sebenarnya itu bukan tidak bisa, tetapi belum terbiasa untuk melakukan hal yang kita ajarkan. Jadi sebaiknya kita memberikan pengalaman-pengalaman baik untuk peserta didik kita agar kecerdasan dalam siswa itu meningkat atau bertambah gitu, bukan menyurutkan semangat dia untuk berkembang seperti itu. Lalu ada apa ini? Pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Nah, prinsipnya itu dalam mengajarkan itu kita harus memperhatikan kemampuan intelektual anaknya. Lalu seharusnya pembelajaran itu individual. Maksudnya individual di sini itu bukan kita tidak membolehkan atau kita tidak menyelenggarakan pembelajaran secara kelompok, tetapi kita sebagai pendidik harus memperhatikan perkembangan si kecerdasan siswa ini secara individu gitu. Lalu harus menyemangati siswa untuk menentukan tujuan dan program belajar mereka. Kita harus memantau apakah nilainya baik, terus apakah soal atau latihan yang kita berikan itu mampu mengasah keterampilan dia, mengasah rasa bisanya anak itu gitu. Lalu sekolah harus dapat menyediakan fasilitas yang dapat dipergunakan siswa untuk melatih kemampuannya yang mampu mengembangkan. Iya, jadi kita juga sebagai guru perlu apa ya? Kan kita yang melihat secara langsung nih kepada peserta didik gimana cara mengajarnya, kita sampaikanlah kepada atasan kita di sekolah gitu ya, alat-alat apa saja, sarana apa saja yang harus ada ketika pembelajaran itu berlangsung gitu, agar anak ini mampu agar anak itu mampu mengembangkan kecerdasannya gitu. Lalu evaluasi belajar harus lebih kontekstual. Ya, jadi bukan hanya sekadar mengamati tapi harus diuji gitu. Pembelajaran sebaiknya tidak dibatasi dalam ruang atau gedung sekolah. Nah, itu tadi karena ada kecerdasan naturalisme. Apa tadi? Deva, kecerdasan Kecerdasan naturalis. naturalis ya. Itu kan bagaimana dia di lingkungan sekitar. Nah, jadi bukan hanya di dalam kelas saja, karena lingkungan kehidupan itu kita harus kenalkan gitu. Seperti di masyarakat, seperti di pasar, atau misalnya di masjid, atau bagaimana yang lingkungan di sekitar peserta didik gitu. Jangan hanya terpaku pembelajaran di dalam kelas. Lalu, cara-cara penerapan itu untuk meningkatkan kecerdasan linguistik itu dengan kata-kata. Jadi kita sebaiknya guru dapat menyesuaikan kosakata. Misalnya kalau di kelas rendah pakai kata-katanya yang sehari-hari biasa, tapi ketika sudah beranjak ke kelas tinggi, apalagi sudah mau UN gitu ya, kelas 6, kita harus membiasakan kata-kata yang tidak biasa didengar oleh mereka gitu, agar mereka juga memiliki pengetahuan baru gitu terkait kosakata gitu. Lalu untuk kecerdasan
logika matematika, kita bisa mengembangkan soal-soal yang membuat peserta didik itu nalar gitu, tidak hanya sekedar mengerjakan langsung ketemu jawabannya, tapi misalnya dari soal cerita, jadi anak itu bisa memahami soal dan mengerjakannya dengan baik gitu. Lalu kecerdasan visual spasial itu dari gambar-gambar. Jadi bukan hanya sekedar melihat gambar, tapi menciptakannya. Contohnya ketika pembelajaran peta gitu ya, bisa tuh rekan-rekan sebagai pengajar gitu memberikan tugas bahwa menggambar peta itu harus dilakukan gitu karena memang untuk melatih dari si karakteristik visual spasialnya itu lebih detail gitu dalam mengamati suatu gambar gitu letaknya. Lalu untuk musik bisa diajarkan dari lagu-lagu daerah atau jenis-jenis lagu gitu biar pengetahuan peserta didik kita juga banyak gitu, bukan hanya lagu-lagu yang formal saja, tidak juga gitu. Lalu pengalaman fisik dapat dilatih untuk kecerdasan kinestetiknya itu di pelajaran olahraga gitu. Lalu untuk interpersonalnya pengalaman sosial dibangun secara diskusi, cara bermusyawarah, cara menentukan ketua kelas misalnya, itu juga melatih kecerdasan interpersonal. Lalu intrapersonalnya refleksi diri, misalnya ada siswa kita yang rasanya itu introvert gitu ya, dia nggak mau berbaur sama teman-temannya. Nah, kita dekati itu kenapa, apakah ada masalah di keluarganya, ataukah bagaimana, apakah dia tidak nyaman dengan temannya. Nah, itu kita harus membantu siswa untuk membangun intrapersonal atau kecerdasan dalam dirinya untuk menghadapi lingkungan sekitar gitu. Lalu naturalis pengalaman di lapangan. Tadi itu pembelajaran tidak terpaku di dalam kelas. Kemudian si eksistensi kecerdasan, eksistensi yang kalau Deva sebutkan itu spiritual ya. Dari peristiwa misalnya sebagai umat muslim bisa diajak gitu siswa itu di peristiwa-peristiwa keagamaan kayak gitu. Jadi nanti dia punya ibaratnya itu kecerdasan spiritual atau enggak keyakinan dalam diri dia tentang spiritual atau agama itu ada kayak gitu. Nah, untuk kesimpulannya paling jadi setiap kecerdasan itu mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya atau situasi sih sebenarnya ini nilai budaya itu. Bukan harus matematis logika matematis ataupun visual spasial atau musik gitu ya. Jadi tergantung orang atau masing-masing ataupun keadaan yang dihadapi oleh seseorang itu gitu. Jadi kecerdasan itu nggak harus seseorang itu tonjolkan di satu titik saja, bahkan harusnya semuanya gitu ya. Karena kecerdasan majemuk ini memang seharusnya dimiliki, maksudnya dikuasai hampir semuanya gitu dalam diri gitu, dikembangkan karena semua itu ada dalam potensi diri kita seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditambahkan atau apa gitu dari teman-teman? Boleh. Untuk ininya aku stop share ya. Silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Aku mau nanya. Boleh bertanya ke siapa, terus pertanyaannya apa? Apakah orang tua dapat mengambil peran dalam mengembangkan intrapersonal anak? Mungkin untuk yang menjawab pertama kali yang menyampaikan materi intrapersonal, tadi itu Lutfi atau Anissa Putri ya? Aku lupa. Lutfi ya, kalau nggak salah. Aku yang menyampaikan tentang intrapersonal. Jadi izin jawab ya Nina.
yang aku ketahui tentang apakah orang tua dapat mengambil peran untuk pengembangan intrapersonal anak itu bisa dengan cara biasanya orang tua itu maksudnya sebagai orang tua kita harus menghargai gitu, menghargai perasaan pribadi anak gitu. Jadi jangan kayak lebih ke menekankan bagaimana perasaan anak dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan saran kepada orang lain. Biasanya kan kita sebagai orang tua, ya misalnya mentang-mentang kita di usianya lebih matang dan lebih dewasa, jadi kurang menghargai ya, biasanya kurang menghargai pendapat-pendapat dari anak dan menganggapnya bahwa itu teh hanya guyonan semata gitu. Terus juga mengasah yang terakhir tuh mengasah perasaan anak. Jadi perasaan anak pun harus diasah gitu. Jadi agar orang tua pun tahu bagaimana perasaan anak gitu. Yang menurut aku ketahui gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Boleh, ada yang mau menambahkan dulu? Kalau dari aku sendiri, setuju sih, berpengaruh ya tadi itu untuk meningkatkan ini anak. Ya, karena aja gitu misalnya, dari cara berbahasa gitu, kalau misalnya orang tuanya mengajarkan anak dengan baik gitu ya berbahasanya, dia bakal meningkatkan intrapersonalnya, maksudnya dia bisa berkomunikasi sama orang lain tuh mudah gitu. Jadi dia ngerasa diri dia tuh percaya diri gitu, membangun karakter dalam dirinya kayak gitu. Ada lagi yang mau nambahin atau bertanya? Boleh. Iya, terus juga nanti kalau misalkan kita jadi guru, terus kayak anak berpendapat gitu nih, jadi kita tuh kayak harus, oh gitu ya, jadi kita tuh kayak mendengarkan gitu loh, jadi kita juga nggak kayak mentang-mentang kita guru, jadi kita kayak harus selalu didengarkan, enggak, kadang anak juga butuh didengarkan gitu. Dah, sekian dari saya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya ke Anissa Putriananda. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan interpersonal anak? Terima kasih. Boleh dijawab, Maru? Ya, maaf ya tadi putus-putus. Jadi bagaimana cara meningkatkan kecerdasan interpersonal anak? Menurut saya, cara meningkatkannya bisa dengan cara mengajak anak untuk ikut andil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana. Itu sendiri mampu membangun rasa percaya diri anak kalau ternyata pendapat dia dimengerti oleh orang lain, begitupun dia mampu mengerti pendapat orang lain. Lalu juga dengan mengajaknya terus mengobrol dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menarik perhatiannya, itu akan meningkatkan lagi kemampuan dia untuk berpendapat dan mengungkapkan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga akan nantinya jadi timbal balik gitu. Lalu yang terakhir ada dengan cara memberikan teladan. Jadi kita harus jadi teladan yang baik. Bagaimana sih caranya untuk menjalin hubungan orang tua dengan misalnya istri dengan suaminya di depan anaknya, supaya anaknya mengerti, oh begitu cara menjaga hubungan antar manusia dalam bersosial. Mungkin sekian dari saya. Bila ada mau menambahkan. Kalau gimana dari Devanya sendiri, udah puas belum dari jawaban Anissa? Baik, cukup dimengerti kok. Oke, jika cukup dimengerti,
Ada pertanyaan? Aku mau Cukup, menyimpulkan tadi jawaban dari teman-teman tentang pertanyaan aku yang ke Lutfi. Boleh, silakan. Jadi, untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal anak itu dimulai dari orang terdekat ya, yaitu orang tua dengan cara harus mampu menghargai perasaan anak, harus dapat membangun semangat anak, dan juga mendengarkan keluh kesah anak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Nina. Gimana nih teman-teman, udah paham belum tentang materi kecerdasan ganda atau majemuk ini? Ya, kurang lebih paham. Ya, kurang lebih juga paham sedikit-sedikit. Gimana nih Deva, udah nyalain mic nggak ngomong? Ya, semoga kita semua paham ya. Jadi, kita tahu gitu sekarang kalau kecerdasan itu bukan hanya diukur dari nilai-nilai atau suatu kebiasaan yang terlihat gitu. Kadang untuk berbicara pun itu merupakan kecerdasan yang kita miliki gitu. Kita jadi jangan menjudge seseorang atau nanti peserta didik kita apabila memang kurang gitu ya dirasa dalam akademisnya, kita perlu meninjau kembali gitu. Kelebihan apa sih yang lebih menonjol lagi dalam diri peserta didik kita itu. Jangan lupa juga kita ikut mengembangkan kecerdasannya. Jangan hanya menuntut peserta didik itu harus pintar, harus bisa segalanya, tapi dari kitanya sendiri pendidik mereka tidak tidak melatih gitu. Yang seperti itu ya. Mungkin diskusi kali ini kita cukupkan saja. Bagaimana teman-teman? Ya, baik. Oke, baik. Cukup saja. Oke, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.